Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Saya yakin semuanya dalam penuh kemenangan, amin. Semua dalam keadaan sehat. Amin. Mari siapkan hatimu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahwa hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji Tuhan. Bagimu segala kemuliaan dan kehormatan. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji Kristus, amin. Kau layak menatap dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, Kaulah yang mulia Tuhan. Alam semesta memujikan, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, 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 Hosana. Saya untuk bangkit berdiri, katakan layak dipuji, disembah. Amin. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layaklah Tuhan, layak dipuji
tenang dalam hadirat Tuhan. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Amen. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi Hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Tuhan, ku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, amin. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya. Untuk membuka ibadah kita ya, Ibu Yakolina boleh minta doa.
Amin. Saya sapa sekali lagi. Shalom. Saya minta semuanya boleh sapa kanan kirinya sambil bilang, kamu orang yang diubahkan. Amin. Kita orang yang diubahkan oleh Tuhan. Tinggi namamu dipuji. Haleluya. Batas kekuatanku. Amin. Kau yang berikanku kemuliaan, makin serupa dengan gambaranmu, bersama rohmu. Tuhan dipuji. Tinggi semuanya. Namamu dipuji. Amin. Hormat kemuliaan. Sorak-sorai. Sorak dengan segenap hati. Raja keagungan tinggi. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya. Mari siapkan hatimu untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Mari pulihkan kami Tuhan. Bentuk kami Yesus. Ubah hati kami Tuhan seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuk kami. Bentuklah hati
kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Kudus berkenan bagi-Mu. Haleluya. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Pulihkan setiap kami. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Saya dong bangkit berdiri. Katakan biar ku Menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. ubah hatiku Tuhan. Seperti hati-Mu. Amin. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, Bentuk hati kami. bentuk hati-Mu selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan Engkau. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah kami Tuhan. Ubah Kepada hamba-Nya. hatiku, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas
kehidupan manusia. Engkau Allah yang menjadi sumber perubahan sejati dari hidup manusia. Tak ada seorang manusia pun yang dapat berubah kecuali bertemu dengan Tuhan. Kami bersyukur karena di dalam kitab suci ada banyak kisah-kisah dari orang-orang yang kehidupannya tidak layak, tidak pantas, tetapi bertemu denganmu, mereka mengalami perubahan dan perubahan itu menjadi proses yang panjang. Tapi perubahan itu menggambarkan kepada kami betapa Allah mengasihi kami dan memberi kami kesempatan untuk menjadi lebih baik, berubah menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Memberkati kami untuk firman Allah yang kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan hadir oleh Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dan mengurapi hamba-Mu sehingga firman Allah menjadi jawaban dari kebutuhan kami. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu, senang bisa berada di Gereja Hosana. Sini rasanya udah lama sekali ya, hampir 5 tahun lalu ya berada di sini bersama dengan saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, pagi ini sebagaimana dengan tema yang ada di dalam gereja, hidup yang diubahkan, saya mau mengajak saudara untuk melihat bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita tidak bisa saja hidup dengan mengenang masa lalu. Tidak bisa hidup dengan membiarkan masa lalu itu terus-menerus menjadi momok. Tapi kita juga tidak bisa hidup dengan mempertahankan apa yang kita rasanya sudah pernah capai, menjadi puas dengan apa yang kita capai. Tapi yang paling penting adalah mengejar kemenangan, impian, sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang sudah ada sekarang. Karena itu tandanya kita sedang hidup. Karena hidup itu dinamis, gak bisa hanya begitu saja. Hidup di masa lampau membuat kita menjadi orang yang susah karena kita merasa kita buruk. Tapi kemudian bangga karena saya sudah mencapai tujuan ini tuh oke, hanya saja itu akan menjadikan kita orang yang ketinggalan. Makanya kenapa kita perlu untuk kemudian mengejar sesuatu yang lebih besar ke depan. Nah, dan semua yang terjadi yang dalam hidup kita ini adalah sebuah perubahan. Kita mau berubah dari masa lampau, masa sekarang untuk menuju ke masa depan. Dan perjalanan perubahan dalam kehidupan kita tidak selalu mudah, betul ya? Kita tahu tidak mudah, berubah dari sebuah kebiasaan buruk ke perubahan yang baik itu paling susah itu. Nah, tetapi saudara-saudara, perubahan itu harus tetap dijalani. Kenapa? Perubahan itu adalah bagian yang terjadi dalam hidup. Itu kondisi alam, mau gak mau kita berubah. Kita lahir dari kecil, kita kemudian menjadi anak bayi menjadi anak menjadi remaja menjadi orang dewasa, menikah, kemudian lansia dan mati. Ya, perubahan itu bagian yang terjadi secara natural dalam hidup dan perubahan itu juga penting. Kalau kita nggak berubah, hidup kita akan menjadi statis. Satu saat ada seorang anak perempuan kecil yang dia sementara berada di tengah kerumunan, ayahnya sedang bicara, ayahnya sedang berkhotbah atau memberi kesaksian tentang perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Lalu waktu anak ini papanya sedang ngomong bagaimana Tuhan mengubahkannya dari seorang pemabuk menjadi seorang yang baik, ada seorang yang skeptis yang merasa alah ngomong doang gitu ya. Kamu hanya bermimpi, dia teriak, alah kamu bermimpi, udahlah berhenti Pak, jangan ngomong lagi. Lalu tiba-tiba dia mulai sadar ada satu anak kecil meraih bajunya lalu tarik. Ada anak kecil, dia kaget bilang, Pak, yang Bapak ngomongkan itu adalah ayah saya. Bapak gak pernah tahu karena saya melihat sendiri perubahan itu dalam hidupnya. Ayah saya dulu pemabuk berat,
nggak pernah pulang, habiskan uang. Ibu saya menderita karena biasa kalau orang mabuk kan segala sesuatu jadi nggak normal. Dia pukul ibu saya. Saya tahu artinya perubahan. Lalu dia tarik lebih kenceng lagi bajunya. Kamu lihat perempuan yang tersenyum di sebelah sana? Itulah ibu saya. Ibu saya hari ini bisa bersuka cita karena perubahan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saya. Lalu orang itu mengatakan, oke, baiklah. Dia jatuh di bawah kekuatan genggaman seorang anak kecil yang benar-benar melihat perubahan ayahnya. Nah, perubahan itu sulit, tapi perubahan itu harus dilakukan. Dan kalau perubahan itu terjadi, ada bukti nyata. Anak melihat perubahan orang tua, pasangan melihat perubahan pasangannya, suami melihat perubahan istri, atau sebaliknya istri melihat perubahan suaminya, anak terhadap orang tua, dan semua di dalam gereja juga demikian. Nah, karena itu maka hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Abraham. Bagaimana dia menuju perubahan itu dengan cara yang tidak serta-merta, tidak seperti membalikan telapak tangan. Ternyata menuju kepada perubahan itu ada banyak aspek yang mesti kita lakukan. Jelas ada pertolongan Tuhan, tapi ada bagian diri kita yang mestinya ada di situ. Saya mau mengajak saudara lihat dari Kejadian pasal 17. Ya, Kejadian pasal 17. Ya, tema kita hari ini adalah menuju perubahan yang berdampak, sebuah pelajaran dari kehidupan Abraham di dalam Kejadian pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai 27. Tapi saya mau baca dulu ayat 1 sampai 5. Ketika perhatikan Abram berumur berapa? 99 tahun. Tua apa muda? Nemen tuanya. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Apa yang dibilang? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihak Allah inilah perjanjianku dengan engkau, bahwa engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu lihat, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Menuju perubahan yang berdampak. Cerita kisah Abram ini menjadi contoh dari seorang pribadi, kemudian berdampak pada keluarga, kepada bangsa, lalu kepada dunia. Menuju kepada perubahan, sebuah pelajaran dari Abram yang kemudian menjadi nama diubah menjadi Abraham, mengajarkan kita bahwa menuju kepada perubahan itu harus dimulai dari sebuah perubahan yang paling mendasar. Dan perubahan itu adalah perubahan dari sebuah kehidupan, katakan amin. Dia kemudian punya peran menjadi bapa segala bangsa. Bapa beriman, bagian dari apa yang kita nyanyikan tadi, dasar dari yang kita harapkan itu, dan bukti dari apa yang dasar dari yang belum kita lihat, dan bukti dari apa yang kita harapkan. Abram, dia menjadi seorang yang berdampak besar bagi banyak bangsa, dan sampai hari ini menjadi tokoh yang di agama yang lain juga ikut memuliakan namanya, adalah karena pertemuannya dengan Tuhan itu kemudian mengubahkan hidupnya. Dan ini yang harus kita pelajari,
menuju pada perubahan yang lebih besar yang berdampak bagi gereja ini haruslah dimulai dengan perubahan personal. Amin. Perubahan diri. Tuhan tuh ya kalau mau melakukan perkara yang besar atas sebuah bangsa, atas sebuah komunitas, dia mesti mulai dari perorangan. Katakan amin. Gak kucuk-kucuk sekalian, dia pasti mulai baca saja kitab suci dan saudara akan dapat motif ini. Pola ini selalu akan muncul dan Allah menemui Abraham. Ayahnya adalah Tera, istrinya kemudian Sarah, Hagar dan Keturah. Oleh karena apa? Karena kemudian terjadi penyimpangan. Saudara mesti lihat bahwa kitab suci tanpa tedeng aling-aling menunjukkan bahwa orang yang Tuhan panggil juga adalah orang yang punya kelemahan. Tapi perjumpaan dengan Tuhan selalu mengangkat orang dari level biasa pindah kepada level yang lebih luar biasa. Karena kekuatannya bukan pada orang itu tapi kepada Allah yang memanggilnya. Sehingga upaya-upaya perubahan kita tidak bergantung pada suka-sukanya saya. Tapi bergantung kepada Allah. Kalau saudara perhatikan firman Allah yang kita baca tadi berawal menunjukkan bahwa waktu Tuhan mau memberi janji, kan sebelumnya di pasal 12 kita membaca kitab Kejadian mencatat Allah memanggil dia dengan segala sesuatu yang Allah ingin kerjakan. Tapi kalau kita ketemu di pasal ini, maka saudara mendapati Allah menemui dia sebagai Allah yang El Shaddai. Allah yang kemudian menyebut namanya sebagai Allah yang El Shaddai. Allah yang Maha Kuasa. Kata El Shaddai ini bicara mengenai Allah yang mampu melaksanakan segala sesuatu. Allah yang kepadanya tidak ada yang mustahil. Dia Maha Kuasa, dia Maha Cukup, kata itu. Tetapi Allah yang Maha Cukup itu kemudian menemui dia karena kalau saudara melihat Kejadian 12, Abram ini orang yang tidak mudah untuk memegang janji Tuhan. Dia orangnya kemudian plimplang. Membaca di Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, saudara akan menemukan hanya demi kenyamanan, demi menutupi rasa takut dan ketidaktulusannya Abram dalam perjalanannya sebagai orang yang dipanggil Tuhan, menodai kesejatiannya. Di hadapan Firaun Raja Mesir, dia bilang, Sarah, kau bilang saja, saya ini saudaramu. Memang benar kenyataannya mereka saudara. Tapi demi apa? Demi kenyamanan diri. Nanti kalau enggak saya mati, nanti mereka kawin dengan kau. Ini suami yang gak pede. Mungkin karena sangat cantik istrinya. Dia pikir, saya laki-laki baik, saya jaga supaya saya tetap bisa istri saya masih tetap everlasting hidupnya sama dengan saya. Tapi ini adalah sebuah bentuk kehidupan yang dinodai oleh Abraham. Bayangkan pasal 12 itu ayat 1, dia dipanggil oleh Tuhan. Baru saja mulai perjalanan dia nodai itu. Kalau saudara baca kisah yang lain, kemudian kita tahu pola dari Abraham ini jadi juga buat Ishak, jadi juga buat Yakub. Jadi hati-hati buat bapak-bapak ya. Enggak ada amin. Hati-hati. Yang saudara lakukan itu turun-temurun. Loh, kenapa? Abraham buat, Ishak buat, Yakub buat. Hati-hati, 3 keturunan. Kenapa? Karena anak melihat keteladanan. Itu sebabnya di pasal 7 Tuhan sudah, saya pikir ini kayak Tuhan bilang sudah, stop Abraham.
Kau stop bikin kau cara hidup kayak gitu. Sekarang Tuhan datang dan dengan kencang Tuhan mengatakan, aku Allah yang lebih dari cukup. Stop berbohong, stop menjadi seorang yang menaruh kenyamanan, menutupi rasa takut, ketidaktulusanmu dengan caramu. Sekarang Tuhan bilang, aku mau dari pihakku. Di ayat 5, ayat yang ke-5 mengatakan, aku mau kau hidup berkenan. Hidup yang tidak bercela. Allah ingin mengatakan, oke, saya sudah panggil kau, saya sudah lepaskan kau dari kebiasaan hidup yang kurang baik. Sekarang saya mau kau hidup berkenan. Saudara di dalam Tuhan, Abraham harus berhadapan dengan kenyataan bahwa dirinya banyak membelot dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya percaya bahwa saudara orang baik juga di gereja ini. Amin. Semua saudara di sini orang baik. Tapi ketahuilah pergumulan kelemahan kita itu banyak. Kalau saudara melihat, boleh ditayangkan sikap yang ditunjukkan oleh Petrus Crescero. Dia mengatakan bahwa di dalam kehidupan manusia kadang-kadang kita menunjukkan sikap yang bertentangan dengan apa yang Alkitab mau. Waktu kita menghadapi kelemahan, banyak kali di antara kita menjadi orang yang lari. Kita menguburkan kelemahan kita menghindar, lalu berfokus pada hal-hal kecil. Bentuk-bentuk pelarian ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya nggak mau benar-benar berubah. Yang lain dia mengatakan kadang-kadang kita menjadi orang yang melawan. Bukunya ini sebenarnya bagus, saya pikir kalau di gereja bisa dipakai, itu sangat bagus sekali. Gereja yang sehat secara emosional. Kadang gereja ini sangat kelihatan rohani tapi emosinya gak sehat. Kita menjadi orang yang melawan, menampilkan kemarahan, ya, menampilkan rasa tidak puas dengan keadaan melalui kemarahan, kepahitan, geram. Kita gak mau berubah. Kita juga menjadi orang yang bersembunyi, kata Petrus Crescero dalam bukunya. Kita menutupi dengan prestasi. Wah, kita kerja keras, kita membuat pelayanannya kelihatan keren, kita menjadi orang yang melayani. Tapi sebenarnya kita bersembunyi di balik itu. Kita gak mau benar-benar berubah. Saudara-saudara, tapi hari ini kita mendapati Abram ditemui langsung oleh Tuhan. Dan Tuhan datang kepadanya dan bicara kepadanya. Karena mulai dari sekarang Tuhan mau kau hidup berkenan. Aku mau kau hidup tidak bercela. Menuju pada perubahan diawali dengan kehidupan yang tidak bercela. Katakan amin. Kehidupan yang direlakan untuk diubahkan oleh Tuhan. Lalu kemudian Allah menunjukkan itu dengan memberi perubahan nama. Perubahan nama kepadanya. Perubahan nama, lalu kemudian yang lain adalah perubahan perjanjian. Ikatan perjanjian dengan adanya sunat. Nah, kalau saudara-saudara membaca di dalam pasal 17 ayat 5, saudara mendapati bahwa Allah, namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham. Abram berarti the high, the exalted father. Bapa yang besar, Bapa yang mulia. Tetapi Abraham berarti the father of many or multitude people. Allah atau Bapa bagi banyak orang. Allah melakukan perubahan ini. Sarah juga diubahkan dari Sarai menjadi Sarah. Sarah berarti my princess, putriku, menjadi princess. Bukan lagi putri miliknya Abraham, tetapi princess untuk segala bangsa. Allah melakukan perubahan ini oleh karena apa? Karena perubahan nama menunjukkan label yang kita sandang selama ini.
Dulu ada orang tua yang kasih nama anak, selain namanya ada label tertentu. Pablo si makan banyak. Kan biasanya kita punya nama-nama sebutan-sebutan, ya kan, untuk mencirikan sifat, ciri khas orang itu. Nah ini bahaya, gak boleh orang tua begitu. Orang tua Yahudi waktu mereka beri nama, mereka selalu panggil nama anaknya dengan apa yang mereka harapkan di masa depan. Jadi kalau anaknya bernama Yohanes, mereka akan panggil Yohanes sang dokter. Karena nama itu kan doa juga. Makanya ada yang namanya Ribut, tapi orangnya pendiam. Tapi anaknya pendiam. Nah saudara-saudara, perubahan nama ini kayak Pak Untung dulu kan namanya Eko dulu, dirubah menjadi Untung biar beruntung mendapatkan saya. Nah saudara-saudara, Allah melakukannya, mengubah itu supaya label yang mengikat dengan dirinya tuh mesti berubah. Nggak boleh lagi menyandang sifat Abram yang pembohong itu. Kudu berubah. Sekarang menjadi bapa segala bangsa, karena bapa segala bangsa menjadi berkat bagi banyak orang, maka harus tahu malu. Jangan lagi pembohong, tapi harus berkata benar. Abram diubahkan. Saya tidak minta saudara ubah nama, nanti saudara harus potong kambing kan. Tetapi saudara-saudara, pertanyaan sederhana, di balik pemberian nama, di balik kehidupan yang saudara punya, apa sih kebiasaan yang menempel pada saudara? Saya suka dengan nama saya, Amelia Kimberly Ann Rumbiak. Amelia itu gadis kecil yang suka tersenyum. Nah, itu kan ada lagu ya. Banyak teman di mana-mana. Nah, itu Amelia itu. Kimberly Ann itu artinya kebun berlian milik Raja Perancis. Bagus, ada banyak berlian. Itu kebetulan namanya pas. Siapapun, apapun nama saudara, ketahuilah perubahan hidup itu yang paling penting. Abram diubahkan. Abram dipanggil secara personal dan keluarga untuk membawa perubahan yang berdampak, yang sangat mendunia. Tapi Allah ubahkan namanya. Lalu Allah membuat ikatan perjanjian dengan sunat. Semua dalam keluargamu harus sunat. Kenapa harus sunat? Ini tanda perjanjian. Kulit kerat itu ya dipotong gitu bagian dari alat kelaminnya. Ini hanya sebuah simbol yang kemudian perjanjian baru menyebutnya sebagai ikatan perjanjian. Sebagai tanda yang sahih mengatakan bahwa kau bukan yang dulu, kau sekarang berbeda. Kau sekarang dipanggil dengan budaya yang berbeda. Kau dipanggil sekarang untuk melakukan sesuatu yang Allah mau. Dan perubahan ini adalah perubahan yang kemudian disimbolkan oleh tanda sunat. Kenapa itu penting? Kenapa mesti ada simbol dari sebuah perubahan, ikatan perjanjian? Karena Allah tahu bahwa itu penting buat manusia. Supaya setiap kali orang laki-laki di dalam keturunannya melakukan itu, kalau mereka mau kawin dengan orang-orang yang tak bersunat, mereka akan ingat bahwa mereka akan menodai kekudusannya sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan. Makanya perjanjian baru kemudian mengatakan bahwa tidak baik itu yang gelap dengan terang. Persatuan pernikahan itu kemudian diharapkan terjadi di antara orang-orang yang sama-sama mengenal Tuhan. Kenapa? Karena ini akan menghasilkan keturunan yang takut akan Tuhan atau tidak tergantung dari siapa yang saudara pilih untuk menjadi teman seumur hidupmu. Makanya saudara-saudara, kepada Abraham dibuat ikatan perjanjian itu, perubahan nama dan kemudian melakukan sunat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang sedang terjadi dengan hidupmu?
untuk menuju kepada perubahan, mari kita izinkan Tuhan mengubahkan kita. Katakan amin. Mari kita menjadi orang-orang yang bersiap untuk menjalani hidup tanpa celah. Rasul Paulus mengatakan di Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah, dan berubahlah oleh pembaharuan budi. Karakternya berubah. Kenapa? Karena Kristus telah mati buat kita. Oleh karena kemurahan Allah yang telah menyelamatkan kita. Karena itu mari kita hidup di dalam anugerah Tuhan untuk terus mengalami perubahan. Katakan amin. Nah, menuju kepada perubahan juga membutuhkan respon. Kalau Bapak Ibu membaca di pasal 17, mulai dari ayat 6 sampai ayat 24, firman Allah kemudian setelah memberikan banyak janji kepada Abraham, lalu saudara-saudara, di ayat-ayat yang selanjutnya, kalau saudara perhatikan di ayatnya yang ke-17 mulai, Abraham mulai tertunduk dan tertawa serta berkata dalam hati, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Nah, ketahuilah bahwa setelah Allah datang memperkuat lagi janjinya, firman Allah tadi mengatakan umur Abraham berapa? 99. Bukan umur yang bagus untuk berubah. Tetapi Allah dengan tegas membawa perubahan itu sehingga ayat 17 bilang dia tertawa. Dalam hatinya, apa bisa ya? Apa bisa janji itu? Karena Tuhan bilang aku akan menjadikanmu bapa segala bangsa. Dalam hatinya yo, mana mungkin. Iya, kalau zaman sekarang mungkin ada rekayasa genetik, orang masih bisa. Tetapi ini sudah 99 tahun dan Sarah, kata Alkitab, sudah mati pucuk. Dari mana ke mana itu akan terjadi? Tetapi ingatlah di ayat 1, Allah yang meminta dia untuk hidup tidak bercela adalah Allah yang El Shaddai. Allah yang maha cukup. Itu sebabnya dia tunduk. Kata tertawa ini lebih bukan kayak seperti ngenyeh. Nggak bisa, enggak. Tertawa iman sebenarnya. Tertawa dalam hati yang mengatakan wow. Tapi saudara-saudara, ini yang menarik. Karena mendengar sesuatu yang rasanya mustahil itu, firman Allah menyebutkan kepada kita bahwa Abraham kemudian menanggapi Allah dengan percaya. Nah, walaupun dia percaya, dia masih nego dengan Tuhan. Ini manusia. Dia nego dengan Tuhan. Tuhan, gini ya, cincai bajai aja ya. Gini dah Tuhan. Kan ini ada Ismail tuh. Eman kan. Dia masih tetap pikir, waduh, ini mungkin lewat Ismail. Tuh ada Ismail tuh, gimana kalau Ismail? Nah, Ismail itu juga kan sebenarnya kehadirannya oleh karena istrinya campur tangan supaya rancangan Tuhan jadi. Padahal Tuhan itu loh nggak perlu kekuatan manusia, Tuhan nggak perlu campur tangannya. Udah bawa dia aja, aku udah ini, bawa saja Hagar untuk kamu gitu, supaya bisa dapat keturunan. Makanya sekarang waktu Tuhan bilang aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar, dia pikir Ismail. Dia tawarkan Ismail. Ismail aja ya. Tapi saudara-saudara, dia berkata, seandainya Ismail diperkenankan hidup. Ayat 19 mengatakan Tuhan berfirman, tidak. Bukan Ismail melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia dan perjanjian kekal dengan keturunannya. Saudara-saudara, Allah kemudian datang, bukan yang kau rancang itu.
Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Allah itu menunjukkan kepada kita di ayat yang ke-17 bahwa dia di antara ketidakpercayaannya kemudian mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudara kalau membaca kisah Abraham, saudara akan melihat hidupnya tuh dinamis. Dia dari dipanggil oleh Tuhan, kemudian menjadi seorang yang buruk sekali di depan istri, di depan raja-raja pada masa itu. Tapi kemudian Alkitab itu memberitahu, dan ini luar biasa. Alkitab mencatatnya sebagai seorang yang beriman. Itu luar biasa, saudara-saudara. Alkitab mencatatnya, saudara-saudara. Di dalam Roma pasal 4 ayat 19 sampai 21 menunjukkan bahwa Abraham percaya, bukan ragu-ragu, justru dia percaya sekalipun kelihatannya itu tidak masuk akal. Dan justru dengan cara itu Allah kemudian memberkati dia. Perubahan membutuhkan respon yang benar. Banyak kali dalam hidup kita bereaksi bukan berespon. Beda reaksi dengan respon. Respon itu kita menanggapi lalu memikirkan apa yang baik untuk saya, kemudian responi. Tapi reaktif itu kita menjadi orang yang kemudian ini langsung marah, kita langsung saut. Seperti ikan dibuang makanan langsung disaut. Dia nggak pikir kita buang sesuatu ini batu atau apa yang ini, dia makan langsung. Abraham setelah diubah namanya, dia merespon Tuhan dengan percaya sepenuhnya. Aku percaya Tuhan. Perubahan itu membutuhkan respon kepercayaan. Percaya kepada Tuhan bahwa yang Tuhan sedang lakukan buat hidup kita tuh baik. Lihat kan, dia tunjukkan, Abraham tunjukkan ini loh, mestinya kan Ismail. Tapi Tuhan bilang enggak, yang kau rancangkan berbeda dengan aku. Ketahui Bapak Ibu, perjalanan iman, respon-respon iman kita itu banyak kali terjadi di masa-masa ketika apa yang kita rancang berbeda dengan yang Tuhan mau. Kadang Tuhan akan izinkan lewat sakit penyakit, melalui keadaan hidup yang mungkin jauh lebih sulit dari sebelum saudara mengenal Tuhan. Tapi ketahui iman itu seharusnya kokoh kuat berespon kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau ada maksud yang baik. Ini sulit tapi aku mau berubah. Aku mau ikut rancangan-Mu. Dan jalan terus, jangan mundur, jangan balik. Berespon dan bukan bereaksi. Respon yang lain dari Abraham adalah taat. Sebuah ketaatan kepada perintah Tuhan. Saudara-saudara, ayat 23 bilang, setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya, semua yang lahir di rumahnya, juga orang yang dibelinya dengan uang, setiap laki-laki di rumahnya. Lalu dia mengkerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Katakan amin. Saudara perhatikan itu, dia enggak tunda ketaatannya. At the time, kali itu langsung dia taat. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan ngomong apa, langsung taat. Jangan tunggu menit berikutnya. Kalau saudara tunggu menit berikutnya, saudara tidak akan taat. Kalau hari ini Tuhan bicara kepada saudara sesuatu dalam hidupmu, maka taatlah kepada Tuhan, jangan tunggu lagi. Kalau saudara tunda ketaatanmu, iblis akan datang, dia obok-obok, lalu dia buat keraguan. Dia bilang, enggak, pendeta itu tadi cuma main-main, jangan serius, jangan dianggap serius, udah biar aja. Saudara tidak akan berubah. Abraham kali itu juga dia taat. Saya nggak tahu loh saudara-saudara apa yang terjadi dengan hidup saudara. Tapi saya berdoa supaya saudara di jemaat Hosana ini menjadi jemaat yang
begitu Tuhan bicara kepada saudara, ketaatan melalui firman Tuhan yang saudara dengar, firman Tuhan yang saudara baca setiap hari, waktu saudara berada di dalam mentoring gembala atau dengan pelayan-pelayan rohani di tempat ini, saya berdoa supaya saudara langsung menjadi orang yang taat. Jangan ditunda lagi. Tiap kali saudara tunda, iblis akan intervensi dan saudara tidak akan pernah taat. Taat secara total kepada Tuhan. Dan Allah membuat Abraham menjadi luar biasa. Ketaatannya yang total kepada Tuhan. Firman Allah menyebut Abraham berumur 99 tahun ketika peristiwa ketika dikerat kulit katannya. Ismail anaknya berumur 13 tahun dan pada hari itu juga Ismail disunat dan semua orang di dalam rumahnya yang bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara kemudian melihat akibat dari totalitas Abraham, saya mau tunjukkan, boleh ditunjukkan chartnya atau gambar itu ya. Saudara-saudara, kalau saudara lihat, karena ketaatan Abraham, lahirlah Yesus Kristus bagi manusia. Apakah Abraham pernah berpikir? Enggak. Tapi dari perubahan kecil, pada waktu Allah datang kepadanya, kau harus hidup berkenan, tidak bercela. Lalu setiap hari, dia kemudian mendukung perubahan rancangan Tuhan itu dengan meresponi firman Allah, meresponi apa yang Allah katakan. Dengan iman dan ketaatan yang tulus kepada Tuhan. Seperti Allah katakan, keturunannya menjadi besar. Saudara hari ini adalah keturunan Abraham secara rohani. Hanya karena pada masa itu ada seorang bernama Abram yang berusaha menuju pada perubahan yang berdampak dengan dua aspek yang sudah kita dengar tadi. Dia menjadi seorang yang hidup berkenan kepada Tuhan dan berespon yang benar. Mari kita tundukkan kepala kita. Kalau ku hidup, ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini mari kita tundukkan kepala kita. Pada saat yang sama tundukkan hati kita kepada firman Allah. Hanya Allah yang mampu membuat perubahan dalam diri kita. Seperti kisah Abraham ini. Dia ditemui Allah di dalam keadaannya yang seperti seorang yang belum benar-benar hidup di jalan Tuhan. Dia dipanggil oleh Tuhan, iya. Tapi kemudian perjalanan itu tidak berjalan mulus. Karena masih ada tarikan-tarikan kehidupan, budaya, pola pikir, pola asuh, budaya di mana dia hidup sebelumnya. Tetapi Allah tidak ingin itu menghalangi rancangan Allah untuk menjadikan dia bapa segala orang beriman. Maka Allah temui dia dan kitab suci di Kejadian 17 secara khusus mencatat pertemuan yang benar
benar-benar pertemuan yang menuntut sebuah perubahan. Allah menuntut daripadanya, aku mau kau hidup kudus. Hidup yang berkenan, yang tidak bercacat celah. Ibarat sebuah persembahan yang hendak dipersembahkan. Persembahan itu, binatang yang hendak dipersembahkan itu haruslah tidak bercacat dan tidak bercelah. Allah ingin memakainya, tetapi karakternya yang buruk itu akan menghalangi rancangan Allah yang besar. Sehingga Allah harus temui dia dan mau itu berubah. Allah punya rencana bagi hidup saudara secara pribadi. Allah punya rencana bagi keluargamu. Allah punya rencana untuk menunjukkan bahwa kau adalah keluarga yang berbeda dari yang lain waktu kau kenal Yesus. Supaya dampak besar terjadi bagi keluarga-keluargamu yang belum kenal Tuhan. Sehingga gereja ini akan berdampak bagi komunitas di sekitar ini. Tapi perubahan itu harus diawali kerelaan saudara untuk berkomitmen hidup kudus bagi Allah. Tidak peduli jabatan apa yang saudara punya dalam gereja. Tidak peduli apa yang saudara kerjakan selama ini buat gereja. Tidak peduli dari latar belakang manapun. Firman Allah ini datang kalau kau ingin melihat dampak besar yang Allah kerjakan. Kau harus hidup berkenan kepada Allah. Datang kepada komitmen itu. Kalau aku mau hidup sesuai firman Allah. Jangan punya kehidupan yang mendua. Hiduplah benar di hadapan Allah. Tidak bercacat dan celah. Mari kita berdiri. Kalau aku hidup ya Tuhan. Kita angkat tangan kita. Komitmen kita. Mari kita angkat tangan. Waktu saudara angkat tangan. Ini janji. Janji di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Hidupku akan selalu menyembah Allah. Haleluya. Tidak ada yang bisa pisahkan saudara dari kasih Kristus. Haleluya. Selama ku hidup, aku mau hidup bagimu ya Tuhan. Kami akan tetap memandang kepadamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Buat komitmen yang baru Tuhan. Tuhan, aku mau hidup berkenan. Aku mau menjadi seorang yang merespon benar di hadapan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kepada Tuhan untuk Engkau menolong kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah turun ke atas kami. Memberikan kami kekuatan untuk hidup bagi Engkau ya Yesus. Haleluya. Ya Yesus. Bapak Ibu, bukanlah kebetulan bahwa kitab suci berbicara menggambarkan tokoh Abraham sebagai contoh perubahan menuju kepada perubahan yang berdampak. Karena Allah selalu mulai dari pimpinan, selalu mulai dari kepala. Dan karena mereka adalah orang Ibrani, maka semua dimulai dari laki-laki, kaum patriark. Pagi hari ini mewakili apa yang Alkitab katakan. Saya mau bertanya kepada saudara,
para pria di dalam gereja ini, bapak-bapak ataupun perseorangan sebagai laki-laki. Alkitab selalu mencatat, kalau kau benar, maka keturunanmu akan benar. Kalau saudara yang mengatakan, ya saya mau benar, saya minta saudara taruh tangan di dada. Saya mau berdoa buat semua laki-laki dalam gereja ini. Mau mengatakan, ya saya mau hidup benar, saya mau berespon benar seperti Abraham. Dalam nama Tuhan Yesus saya minta kepada Engkau ya Tuhan, supaya Engkau meteraikan komitmen pagi hari ini yang ditunjukkan oleh umat Tuhan, oleh kami sekalian dalam ruangan ini. Para pria yang ada di dalam ruangan ini, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Allah berkenan melakukan firman-Mu dalam hidup mereka. Sebagaimana Kau berkati Abraham, Kau akan berkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kasih karunia itu diturunkan atas kami sekalian. Ya Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa menaklukkan segala kutuk yang mengikat, segala sesuatu yang terkait dengan masa lalu. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus, pembebasan Tuhan terjadi, kemerdekaan rohani terjadi. Biar mulai hari ini dan seterusnya kami akan hidup berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya, mari bersama-sama saudara yang mau mengatakan, iya, kami ingin menjadi berkat. Kami ingin ada dampak yang luar biasa dari diri kami, menjadi dampak dalam keluarga dan berdampak kepada semua orang di sekitar kami. Kalau itu kerinduan saudara, saya mau saudara angkat tangan dan mengatakan, ya Tuhan, kalau aku hidup, ku hidup bagimu. Kita nyanyi itu lalu saya mau berdoa. Kalau ku hidup, yes God, Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap menyandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari dunia tak bisa menjauhkan aku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Ya Tuhan, menjauhkanku dari kasih-Mu. haleluya. Ya, katakan komitmen saudara, ya Tuhan pakai kami. Tuhan pakai kami untuk memuliakan Engkau, memberi dampak yang besar. Kami percaya Tuhan Engkau berkenan. Engkau berkenan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Menutup pemberitaan firman Allah, saya minta Bapak Pendeta Untung untuk mendoakan kita sekalian. Bapa, Engkau tahu menanggapi Engkau ya Tuhan tidaklah mudah. Tuhan, kami perlu komitmen, bukan keluar dari diri kami sendiri, tetapi komitmen yang dibangun atas kesungguhan kami sebagai tanda perjanjian kami kepada Engkau. Tuhan, maka hidupkanlah komitmen ini berdasarkan penyerahan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami minta kepadamu, teguhkan Engkau sendiri saat ini yang datang dan memberkati setiap umat-Mu, kepala-kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga yang mendambakan perubahan di dalam kehidupan mereka, yang mendambakan mereka akan menjadi dampak yang besar dari sebuah perubahan yang dikerjakan oleh Allah. Maka pada saat ini berkatilah mereka ya Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri untuk berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami minta kepadamu hati yang sungguh-sungguh teguh
melihat hanya Engkau saja, satu-satunya Tuhan yang El Shaddai, Tuhan yang cukup. Mungkin kami tidaklah cukup, kekuatan kami tidaklah cukup, tetapi kami mempercayai bahwa kekuatan Allah yang Tuhan limpahkan bagi kami itu sungguh berlimpah, dan itu cukup buat kami untuk kami berjalan berkomitmen bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan, mulai dari saat ini sampai seterusnya, apapun itu yang kami hadapi ke depan ya Tuhan, sesulit apapun ya Tuhan yang kami hadapi ke depan, biarlah Allah yang El Shaddai itu akan memimpin kami dengan kekuatan-Mu sendiri, akan mengubahkan kami, akan membangkitkan kami, sehingga kami bersama-sama akan menjadi tim impian Allah untuk sebuah perubahan yang dikerjakan terlebih dahulu di dalam hati kami masing-masing, dan itu akan keluar dari kehidupan kami yang diubahkan, dan kami akan bersama-sama bergandengan tangan menjadi umat-Mu yang kuat, umat-Mu yang akan menjadi dampak yang besar, menggarami dunia ini, menerangi dunia ini. Kami semua akan dipakai oleh Tuhan di dalam kegerakan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mohon Engkau memberkati kami semua jemaat-Mu, memberkati Ibu Gembala. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan yang El Shaddai itu, Allah yang cukup itu, memberikan kekuatan kepada kami secara berlimpah-limpah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang pagi hari ini, sekali lagi mengingatkan bagi kami, sesungguhnya komitmen kami yang dimana kami ingin berdampak itu bersumber dari Engkau saja, Allah yang kuat, Allah yang setia dengan janji-Mu, Allah yang tidak pernah berubah sekalipun kami sering berubah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Teguhkanlah itu menjadi berkat kekuatan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon berkat-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari sidang jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga datang kepadamu menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur kami ditempatkan di negara Indonesia, di mana kami boleh diberi kebebasan untuk beribadah kepadamu. Kami berdoa buat pemimpin kami, presiden dan wakilnya dan seluruh jajarannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, beri hikmat kepada mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka akan tetap menjadi pemimpin yang memikirkan kepentingan rakyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk penerimaan murid baru di sekolah Hosana ya Tuhan. Tuhan yang sudah memberi visi untuk membangun dan memimpin sekolah ini, Tuhan juga yang akan mengirimkan murid-murid yang Tuhan mau dididik. Mereka dididik di sekolah Hosana ya Tuhan. Berdoa buat kami semua, apapun pergumulan kami, kami tahu Engkau adalah jawaban bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berdoa mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang Tuhan berkati dengan keluarga, anggota keluarga yang baru. Bersyukur buat keluarga Yonanda yang Tuhan sudah anugerahkan seorang putra di dalam keluarga mereka. Bersyukur untuk keluarga Nenggolan yang juga Tuhan anugerahkan seorang putri di dalam keluarga mereka. Dan saat ini juga kami berdoa buat keluarga besar Ibu Leti yang Tuhan sudah panggil kembali kepadamu ya Tuhan. Hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.